teman-teman pernah nggak merasakan di mana alur kerja itu saling tumbang tindih? Terus kita bingung nih dalam pekerja itu kita harus berkoordinasi dengan siapa aja. Bahkan kita bingung nih format pekerjaannya itu seperti apa. Eh, Termasuk misalnya dalam surat-surat atau dan segala macam. Nah, itu fungsinya standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu bukan hanya sekedar kertas formalitas, tetapi standar operasional prosedur berfungsi sebagai memastikan supaya pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan standar yang sama. Oh, jadi SOP itu semacam kompas ya, Nay? Tapi kita capek-capek buat bikin dokumen itu tujuannya apa sih? Atau cuma buat formalitas administrasi aja? Nah, pertanyaan bagus nih, Dev. Jadi, tujuan SOP itu ada 3, yaitu meminimalisir kegagalan dalam operasional. Yang kedua, yaitu menjamin konsistensi dalam bekerja. Yang ketiga, memberikan rasa aman kepada kita semua. Dengan ada tujuan yang jelas, kita dalam bekerja tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena sudah ada aturan main yang jelas dalam organisasi ataupun perusahaan. Benar apa kata Naya, manfaat utamanya adalah standarisasi. Bayangkan, kalau kita punya buku resepnya, pasti hasilnya akan selalu konsisten dan minim kesalahan. Selain itu juga, SOP menjadi salah satu alat efisiensi. Jadi, kita nggak perlu buang-buang waktu untuk menanyakan hal yang sama berulang kali ke rekan kerja. Semua jadi transparan, tanggung jawab setiap orang jadi jelas, dan kalau ada kendala, kita jadi tahu bagian prosedur mana yang harus kita perbaiki. Kita mengatur SOP itu teman-teman itu nggak boleh tulis, jadi kita tuh harus menggunakan metode, ada namanya metode pendekatan partisipatif. Apa sih metode pendekatan partisipatif itu? Jadi metode pendekatan partisipatif itu merupakan suatu metode yang melibatkan pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat ataupun mitra, di mana metode pendekatan partisipatif ini aktif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko, di mana yang artinya kita dalam itu harus memberikan arahan kepada prosedur agar terrealisasi dan tidak hanya sekedar teori. Artinya dalam kita membuat langkah-langkah SOP itu kita harus mulai dari mengidentifikasi masalahnya dulu, lalu membuat draft alur kerjanya, dan yang paling penting itu adalah kita harus menguji coba. Dari kesimpulannya, guys, SOP itu sebenarnya cara kita buat transisi dari kerja keras ke kerja cerdas. Dengan SOP itu, organisasi kita nggak bakal bergantung sama satu orang hebat aja loh, tapi bergantung sama sistem yang hebat. Saran aku, SOP ini jangan didiamkan saja sambil berteduh. Kita juga harus rajin evaluasi secara berkala supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi ya, mulai tertib prosedur mulai hari ini.